Puluhan orang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung bukan orang sembarangan. Sebanyak 16 orang menjadi tersangka berasal dari kalangan artis hingga Crazy Rich. Selain pengusaha Harvey Muiz, artis Sandra Dewi juga diperiksa oleh Kejagung pada hari ini Kamis 4 April 2024. Sandra Dewi yang berambut panjang itu menggunakan baju kemeja berwarna putih dan celana abu-abu. Dia langsung berjalan masuk ke ruang pemeriksaan. Ia akan diperiksa terkait dengan kasus korupsi yang menyeret sang suami. Dalam perkara ini, sejumlah eks-direksi dan eks-komisaris PT Timah pun terseret di pusaran kasus. Berikut daftar 16 tersangka kasus korupsi Timah. Yang pertama ada Mohtar Riza Palevi Tabrani, Direktur Utama PT Timah 2 periode. Kemudian ada Emil Ermindra, mantan Direktur Keuangan PT Timah yang disangka terlibat dalam kasus korupsi tata niaga Timah. Yang ketiga ada Direktur Operasi Produksi PT Timah 2017 hingga 2021, Alwin Albar. Selanjutnya ada pengusaha di Bangka Belitung SG alias AW. Yang kelima ada pengusaha di Bangka Belitung MBG, kemudian ada Direktur Utama PT CV VIP HT alias ASN. Selanjutnya ada Manajer Operasional Tambang CV VIP AL. Yang kedelapan ada mantan Komisaris CV VIP BY. Kemudian yang kesembilan ada Official Ownership CV VIP Tamron Tamsil. Dan yang ke-10 ada adik Tamron Tamsil yakni Tony Tamsil. Daftar selanjutnya ada General Manager PT Tinido Internusa Rosalina, kemudian Direktur PT SBS yakni RI, lalu Direktur Utama PT Refine Bangka Tim yakni Suparta. Kemudian yang selanjutnya ada Direktur Pengembangan Usaha PT RBT yakni Reza. Yang ke-15 pengusaha sekaligus manajer PT QSA Helena Lim, dan yang terakhir adalah pengusaha sekaligus perpanjangan tangan PT RBT yakni Harvey Muiz. Artis Sandra Dewi diperiksa Kejaksaan Agung pada hari ini Kamis 4 April 2024. Ia hadir sebagai saksi atas perkara korupsi PT Timah senilai 271 triliun rupiah yang menyeret nama suaminya Harvey Muiz. Dalam kesempatan ini ia tampak hadir dengan menenteng tas murah. Penampilan Sandra Dewi saat memenuhi panggilan Kejagung menjadi sorotan publik. Ia tampak begitu cantik dan juga modis. Sandra Dewi hadir menggunakan kemeja putih yang dipadukan dengan celana berwarna hitam. Namun siapa sangka wanita cantik ini menenteng tas murah yang harganya diprediksi di kisaran Rp600.000. Tas tersebut sebelumnya dibawa oleh salah seorang pendampingnya yang menemaninya ke Kejagung. Hal lain yang menjadi perhatian publik adalah ekspresi Sandra Dewi yang terlihat sumringah saat suaminya sedang mendapatkan masalah. Ia bahkan terlihat melemparkan senyuman dan memberikan lambaian tangan kepada awak media. Ibu dua anak ini juga meminta kepada awak media untuk memberikan doa serta kelancaran dalam proses pemeriksaannya. Sebelumnya Sandra Dewi memang kerap kali memamerkan koleksi tas mewahnya. Adapun diantaranya tas dari rumah mode asal Prancis yakni Hermes. Diketahui harga tas Hermes tersebut dibanderol dengan harga kisaran Rp164 juta. Ya, rasanya tinggal makan enak gak? Oh, enak sekali makannya udah tiba. Gugatan tidak dapat diterima. Jadi saya bilang sudah 30 kosong. Ditambah lagi 5 kosong lagi. Kuasa hukum 02 Hotman Paris Hutapea lagi-lagi mengklaim kemenangan. Ia mengaku sudah menang dengan skor 30-0 melawan kubu 01 Anies Muhaimin dan 03 Ganjar Mahfud. Pernyataan itu ia sampaikan selesai sidang diskorsing Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada Kamis 4 April 2024. Sebelumnya Hotman Paris mengungkap timnya sudah menang dengan skor 20-0 dalam sidang sengketa Pilpres di MK
pada Rabu 3 April 2024. Hotman menyinggung urusan Sirekap yang dipermasalahkan kubu 01 dan 03 yang tidak berkaitan dengan hasil Pilpres 2024. Dia mengatakan hasil Pilpres ditetapkan lewat rekapitulasi manual berjenjang, bukan Sirekap. Ia pun merasa kemenangan tersebut lantaran jam terbang dan juga kepiawaian pengacara di tim hukum Prabowo Gibran. Hal serupa juga ia ungkapkan di hadapan awak media pada hari ini. Kali ini Hotman mengklaim skor kemenangan kubu 02 bertambah menjadi 30-0. Alasannya lantaran kubu lawan terus-menerus membahas perihal TSM, nepotisme dan juga keterlibatan Jokowi. Lebih lanjut, Hotman mengaku dirinya sudah 38 tahun menjadi pengacara. Menurutnya, tidak mungkin pengadilan menyatakan seseorang melanggar hukum kalau bukan dari pihak perkara tersebut. Hal ini mengarah kepada kubu lawan yang menuduh Jokowi melanggar hukum lantaran membagikan bansos. Gugatan tidak dapat diterima. Jadi makanya saya bilang sudah 30-0. Ditambah lagi 50 lagi 35-0. Aceh 24 kepala daerah, 23 PJ kalah. Ternyata kalah. 02. Di Jakarta hampir berimbang, kurang apa lagi dekatnya sama pusat kekuasaan, tapi hampir berimbang 01 dan 02. Jadi sekali lagi hari ini 35-0. Nanti kalau nanti sore oleh pansus mungkin akan tetap 50-0. Itulah. Lalu sekali lagi kita memberikan dukungan bahkan lebih jauh akan memenangkan pasangan calon presiden nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mohon dijelaskan Saudara Ahli. Dari pemohon nomor 1. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan pertama buat teman saya Haji Margarito Kamis. Oh belum haji? Belum haji. Dia aja tuh. Tapi yang jelas hari ini hari Kamis, ya kan? Karena itu menyala beliau. Pertanyaan pertama adalah, tadi beliau mengatakan soal risalah, ya, risalah Undang-Undang Dasar 1945, proses amandemen, yang beliau katakan bahwa kalau kita lihat risalah itu beda antara pemilihan umum dan pilkada. Tadi begitu ya, kurang lebih ada Selamat Effendi Yusuf dan lain sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Ketua Mahkamah yang saya muliakan, Pak Wakil Ketua Profesor Saldi, Bapak Ibu Hakim anggota yang saya muliakan, Bang Mulia yang saya hormati, Bang Henry yang saya hormati, Pak Haji Refli, dan Pak Refli kan udah haji Pak, dan Pak Bambang, ada Yani nggak ya? Dan teman-teman yang lain yang saya hormati, Prof. Yusril, beliau itu guru saya, Prof. Oto, Pak Fahri, tetangga saya di Ambon. Edi Hiraj dihadapkan. Silakan Prof, waktunya untuk paparan bisa 15 menit. Nanti dilanjutkan tanya jawab 10 menit. Ya, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Haritz akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bambang Wijayanto meninggalkan tempat. Sudah nggak apa-apa Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. Ya, saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination, karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus.
Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya jaksa. Kami kira itu saya ingin kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pihak terkait ada yang ditanyakan? Ada yang mulia, tapi sebelum kami bertanya, kami juga minta penegasan dulu. Tadi Saudara Bambang Wijayanto menyatakan tidak setuju untuk menanyakan ini. Saya mau tanya, apakah itu artinya bahwa pemohon juga semuanya tidak akan bertanya kepada ahli ini? Karena mereka ini kan bertindak kan sebagai pemohon. Atau hanya Bambang pribadi saja yang tidak mau bertanya? Iya. Terus. Bagaimana? Pas nanti giliran kami akan kami jawab. Akan menggunakan hak untuk bertanya. Ini pertanyaan hakim, dijawab dulu. Oh, pertanyaan hakim. Kalau pertanyaan hakim saya jawab, tidak akan menggunakan. Baik. Baik, jadi dari pihak terkait dulu, silakan. Yang mulia, tambahan sedikit, selain solidaritas dengan rekan kami Bambang Wijayanto, karena tadi prosedur resminya juga belum, karena belum ada surat izin. Jadi ada dua hal yang membuat kami tidak mengajukan pertanyaan. Sudah catat tadi. Silakan. Makasih dari Yang Mulia. Pihak terkait. Bisa lanjut Pak Yang Mulia? Iya. Ya. Pada saudara ahli ya, Bapak Profesor Dr. Edi Hirij. Saya bertanya dua hal saja. Bulan Maret ya. Karena dalam fakta persidangan ada korelasi terkait dengan misalnya kunjungan presiden ke tempat-tempat yang ada pejabatnya. Mudah-mudahan itu bisa diberikan secepatnya untuk kami lihat korelasinya. Itu saja dari saya yang mulia. Terima kasih. Dari Prof. Saldi silakan. Terima kasih Pak Ketua. Saya sedikit saja. Tadi saya menyimak ya, dan saya kira ini salah seorang kuasa hukum dari pihak terkait juga sepertinya memberikan perhatian khusus terhadap frasa yang saudara ucapkan tadi. Ada 2 atau 3 kali tadi saudara ahli menyebut calon dukungan pemerintah. Apa yang saudara maksud dengan calon dukungan pemerintah di keterangan ahli tadi? Tolong diterangkan ini dulu sebelum menjawab itu. Baik dulu Pak. Ya, dijawab dulu ini. Calon dukungan. Nanti kalau bisa dicek dari salahnya itu ada 2 atau 3 kali saudara sebut. Oke. Ya, saya mungkin memaksudkan bahwa dia mendukung calon dari penjabatnya itu gitu, atau harus mendukung calon yang diarahkan oleh pemerintah gitu, misalnya gitu. Oh, jadi kalau begitu ada calon yang diarahkan pemerintah ya? Kan tadi saya mensimulasikan Pak, andai misalnya dia mendapat perintah dari pemerintah. Ini harus clear soalnya mau dijadikan pertimbangan loh. Iya betul Pak, betul. Makanya saya tanyakan itu betul. Persis seperti itu, nanti bisa dituliskan. Nanti saya akan oleh Komisi 2. Dan yang paling menarik adalah ada pengaduan dari masyarakat sipil mengenai verifikasi faktual terhadap anggota peserta pemilu yang pernah ada di Komisi 2. Pertanyaannya adalah apakah kami hasil menghadirkan saksi ini dalam konteks pejabat kepala daerah. Ya, tadi. Bukan kami ingin membuktikan Pak Ketua ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Sudah cukup. Saya dipotong tadi, kasih waktu saya 1 menit. Biar nanti saksi sebisanya dia jawab. Ya, Karena tadi memang core-nya yang dijelaskan adalah soal memang tupoksinya termasuk pansel. Dan dalil kami juga mengatakan ya, itu. Sudah cukup. Yang 1 menit tadi apa? Ya, mohon maaf Pak Ketua. Jadi ada civil society yang menekuni soal pemilu bersih, pernah melaporkan kepada Komisi 2 adanya pelanggaran tahapan proses verifikasi faktual yang diduga dilakukan oleh komisioner-komisioner KPU terhadap anggota komisioner KPU di provinsi. Silakan Pak Gani. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama saya ingin menjelaskan bahwa pada hari ini saya di Kemendagri sebagai Kepala Biro Hukum Kemendagri. Dan sekaligus juga saya sampaikan bahwa kehadiran saya sebagai saksi di sini adalah berdasarkan atas surat permintaan dari TKN ini kepada
Kemendagri dan saya ditugaskan oleh Kemendagri untuk hadir menjadi saksi pada hari ini. Izin Yang Mulia, ada surat tugasnya? Ada, Pak. Terima kasih. Silakan Pak, dijawab singkat-singkat. Baik, saya ingin sampaikan terkait dengan peristiwa Jersey tadi. Betul, memang ada peristiwa Jersey di Kota Bekasi. Dan saya sudah dipanggil oleh Bawaslu Kota Bekasi. Dan saya sudah diperiksa di bawah sumpah oleh Bawaslu Kota Bekasi beserta beberapa camat dan beberapa pejabat eselon 2. Dari hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Bekasi itu putusannya tidak ditemukan pelanggaran. Setelah itu dibanding ada keberatan kepada Bawaslu provinsi. Nah, kami tidak diperiksa lagi oleh Bawaslu provinsi, tetapi ada hasil pemeriksaan bahwa di situ ada pelanggaran undang-undang lain. Terus disampaikan kepada Kasan untuk memutuskan. Kalau tidak ada izin ditayangkan, yang ditayangkan. Izin nanti Yang Mulia menayangkan foto-foto bukti bahwa itu tidak semua nomor 2 yang kami lakukan itu. Ini nanti. Siapa yang menayangkan? Kami tadi memberikan untuk mengkantor tadi. Iya, Pak. Ya sudah cukup. Tadi ada banyak nomor. Siap. Terus kejadian di stadion tadi juga ada pidato singkat saya. Ini pertandingan persahabatan untuk kami ingin dekat dengan para camat, Pak. Jadi pada saat pertandingan persahabatan itu ada 12 kecamatan bertanding, Liga Besti kami sebutkan di situ. Terus kami bermain dengan BJB. Nah, di situ setelah kami bermain dengan BJB terus pembukaan. Nah, pembukaan diletakkan kaos di situ, masih di dalam plastik. Tapi ini kan eventnya berbeda, Pak, dengan yang dua Pak. semua tadi. Sama, Pak. Di dalam Bisa satu tempat. disandingkan miliknya pemohon dengan sama, Pak, kaosnya, warnanya itu kan yang lagi pembukaan. Ya, coba disandingkan, Pak. Siap. Fotonya ditayangin dulu yang tadi sama yang di media. Mana yang milik pemohon? Nah, ini. Nah, ini kan beda event Ya. ini, Pak. Ini izin, Pak. Di belakangnya, Pak. Di belakangnya itu barisan tadi, foto-foto yang di belakang tadi yang di barisan. Barisan yang pemain. Kenapa Ini- yang di depan ini dua semua itu? Ini para camat. Nah, itu, Pak. Jadi ada yang nyusun di situ kan kaos itu tumpukannya satu 1 sampai 25. Satu sudah diambil untuk kiper. Nah, diambil nomor 1 dan 2 yang tumpukan atas. Nah, nomor bawahnya itu dibagiin sudah dipakai semua, Pak. Di belakang. Nah, yang 2 itu dipakai untuk seremoni. Masih dibungkus di plastik. Iya, di lapisan kedua itu. Bukan mencetak angka 2-nya yang banyak, kaos nomor 2-nya. Enggak, Pak. Itu sesuai dengan pemain, Pak. Sesuai dengan tim. Coba kembalikan yang banyak nomor 2 tadi, berada berapa? Pas lagi seremoni ini ada yang Memang beda warna, beda tim. saya juga pakai nomor 9, Pak, di situ, Pak. Iya, nanti dari pihak terkait, melalui pihak terkait yang ini ditambahkan jadi bukti dan pemohon juga ditambahkan jadi bukti. Biar kami pertimbangkan nanti. Lanjut, Pak Beci, Wali Kota. Iya, Pak. Jadi kami, Pak, di situ para pejabat itu juga ditutup gambarnya sudah. Menggunakan nomor 9, Pak. Nah, lanjut. Terhadap anggota peserta pemilu yang pernah ada di Komisi 2. Pertanyaannya adalah apakah kami hasil menghadirkan saksi ini dalam konteks penjabat kepala daerah. Ya, tadi. Bukan kami menyeleksi ingin komisioner membuktikan, KPU. Pak Ketua, Tapi ada pertanyaannya tidak pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Ya, nanti penyelenggaraan biar- pemilu. Sudah cukup. Saya dipotong tadi, kasih Ya. waktu saya 1 menit.
Biar nanti saksi sebisanya dia jawab. Karena tadi tidak. memang core-nya yang dijelaskan adalah soal Ya, memang tupoksinya termasuk pansel. Dan tapi, dalil kami juga mengatakan ya itu. sudah cukup. Yang 1 menit tadi apa? Ya, mohon maaf Pak Ketua. Jadi ada civil society yang menekuni soal pemilu bersih, pernah melaporkan kepada Komisi 2 adanya pelanggaran tahapan proses verifikasi faktual yang diduga dilakukan oleh komisioner-komisioner KPU terhadap anggota komisioner KPU di provinsi. Ya. Dan pada saat itu rapatnya yang tadinya terbuka dibuat menjadi tertutup. Pertanyaannya kami adalah, apakah kita bisa mendapatkan hasil itu? Dan bagaimana proses terhadap... Yang Mulia, kami ingin konfirmasi kepada Pak Bambang. Saya belum selesai. Enggak, ini supaya jangan jadi sesat informasi ini. No, ini saya belum selesai. Dalam dalil itu mendalilkan Saya belum Presiden Jokowi selesai. yang mengatur. Sekarang sudah berbalik lagi narasi seolah-olah dari partai politik. Mungkin bisa dikonfirmasi. Ini ada 2 pertanyaan. Sudah, kalau mau bicara semua, keluar saja di luar, berdua. Pak Ketua, saya belum selesai. Iya, Setelah itu makanya nanti saya akan keluar terus, kalau saya selesai. Tapi tinggal 1 menit tadi sudah titik Karena belum? saya diganggu oleh Iya, pengganggu. Tapi gangguannya tinggal terakhir, Oke, Pak. Titik terakhir kalau tadi. gitu Pak Ketua 30 detik. Jadi pertanyaannya adalah apakah kami bisa mendapatkan konfirmasi terhadap hasil rapat yang tadinya terbuka dibikin tertutup? Ya. Terima kasih. Baik. Lagi Pak Ketua. Saya. Silakan. Oke. Kepada saksi Doli dan Supriyanto, saya tanya fakta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.